tingkat nasional, menjadikan sebagai satu-satunya mahasiswa dari Pulau Madura yang lolos di tingkat nasional, menyisihkan ribuan mahasiswa terbaik dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Tidak lupa, tim Robot Madura sudah masuk di tahap 2 di kontes Robot Indonesia atau KRI kategori robot pemadam api berkaki Indonesia. Tim Robot Uniba Madura mampu menyisihkan 43 tim robot dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Untuk kinerja dosen Uniba Madura lolos hibah kompetitif penelitian nasional Siliptakmas Dikti 2020. Uniba Madura juga dalam proses visitasi, akreditasi 2 program studi, manajemen dan akuntansi, serta mempersiapkan diri untuk akreditasi 3 jurusan teknik. Melalui forum ini, Uniba Madura menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada segenap sivitas akademika Uniba Madura. Uniba Madura juga memberikan penghargaan secara khusus setinggi-tingginya kepada Bapak Onggo dan tim atas dukungan dan bimbingannya kepada Uniba Madura untuk meraih prestasi di 2020 ini. Sebagai penutup laporan ini, perkenankan saya memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli semangka. 2 tokoh nasional dari Sumeneb Madura, dari Madura untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan beasiswa dari Corporate Social Responsibility BUMN kepada 150 mahasiswa yang akan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Uniba Madura, Profesor Dr. Rahmat Hidayat, dan Kepala LPP RRI Sumeneb, Bapak Y. Andi Prianto Esos. Kepada 10 orang perwakilan mahasiswa untuk mengambil tempat. Kepada para mahasiswa disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin, sedikit saya gambarkan tentang sejarah Universitas Bahauddin Mudhari Madura atau yang dikenal dengan Uniba Madura. Ini berawal dari berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kiai Haji Bahauddin Mudhari Madura atau yang dikenal dengan Stiba Madura. Nah, Stiba Madura ini dikelola oleh Yayasan Qudsiyah Bahauddin Mudhari dengan Ketua Dr. Ahsanul Kosasi. Stiba Madura beroperasional menjalankan perkuliahan itu sejak September 2018. Dan pada 10 Desember 2018, Stiba Madura diresmikan oleh Menteri Ristek Dikti Profesor Muhammad Nasir dan Menteri Pariwisata Dr. Arif Yahya yang saat itu juga disaksikan oleh Bupati Sumeneb Kiai Haji Abu Srokarim dan Bupati Bangkalan R. Kiai Haji Abdul Latif Amin Imron. Dan tidak putus di posisi tersebut ya. Kemudian pada tanggal 3 September 2019 untuk meningkatkan status institusi menjadi Universitas Bahauddin Mudhari Madura, Uniba Madura, di mana izin Universitas Mudhari Madura ini juga diikuti dengan izin program studi baru yaitu Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Industri.
Nah, seiring perkembangan zaman dan teknologi, ini menjadi kebutuhan Civitas Akademika bahwa Universitas Bahauddin Mudhari Madura terus melebarkan sayapnya dengan program audio broadcast dalam kemasan Radio Uniba FM dengan tagline Tera Taat Temar. Ini juga menjawab tantangan konsep belajar daring antara dosen dengan mahasiswa yang menjadi kebutuhan, dan radio komunitas Uniba FM ini menjadi salah satu media. Dan siang ini Uniba FM akan diresmikan langsung oleh Bapak Ahsanul Kossasi dan Bapak M. Rohanuddin yang nantinya akan ditandai dengan bunyi sirine. Baik, kita nantikan detik-detik peresmian Radio Uniba FM dengan tagline Tera Taat Temar yang akan diawali oleh Direktur Utama LPP RRI, Bapak M. Rohanuddin. Yang terhormat Bapak Dr. Ahsanul Kossasi, beliau adalah anggota 3 BPKRI, kemudian beliau adalah Ketua Yayasan Universitas Bahauddin Mudhari, saudara-saudara, Bapak Rektor, para direktur dan para mahasiswa, dan pendengar Radio Uniba Madura. Dengan demikian, resmilah sudah radio baru yang berada di Sumeneb Madura untuk dunia adalah Radio Uniba Madura. Dengan demikian saya nyatakan diresmikan pada siang menjelang sore ini. Salam dari Jakarta. Saudara-saudara, alhamdulillah radio komunitas Uniba Madura telah bisa mengudara. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah pentingnya informasi. Informasi itu penting agar publik tidak mudah termakan caci maki. Informasi itu penting agar rakyat tahu kebenaran yang hakiki. Informasi itu penting agar kita semua bisa saling kenal dan saling bersilaturahmi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya resmikan Radio Komunitas Uniba Madura 107,5 FM sebagai bagian dari cita-cita dan ajaran penting dari Kiai Haji Bahauddin Mudhari. 107,5 Uniba FM Tera Taat Temar. Mewujudkan cita-cita putra-putri harapan bangsa, melahirkan
Di Unibah ada radio, keren ya. Jadi kita bisa nambah wawasan sekaligus melatih soft skill para mahasiswanya. Wah, Unibah FM, berarti Unibah punya frekuensi radio sendiri dong, hebat. Unibah Madura ada Unibah FM. Wah, bagus banget tuh, mahasiswa jadi mudah mendapatkan informasi tentang Unibah. Sukses terus Unibah FM. Belajar, mari belajar, mari buktikan pada semua meraih bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Prianto, Kepala LPP RRI Sumeneb, beserta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Sumeneb, mengucapkan selamat atas peresmian Radio Komunitas Unibah FM 107,5 MHz. Semoga kehadiran Unibah FM dapat memberikan informasi dan edukasi serta hiburan bagi masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa yang ada di Sumeneb dan sekitarnya. Unibah FM, Tera Ta'adema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zafarina, anak dari Pak Hasanul Kosasi. Ingin mengucapkan selamat untuk pembukaan Unibah FM. Semoga sukses terus dan semoga menjadi radio yang bermanfaat untuk semua. Masih bersama kami di 107,5 Unibah FM. Tera Taat Semar. 107,5 Unibah FM, Tera Taat Semar. Ya, selamat siang menjelang sore taretan Unibah, apa kabar? Semoga kamu semua baik ya dan bisa mendengarkan kita pada siang hari ini di launching perdana Unibah FM nih ya. Nah, taretan Unibah siang hari ini selain kita langsung on air nih dari Unibah FM, kita juga akan menyapa dua orang yang sangat menginspirasi sekali, orang Sumeneb gitu ya. Yang nanti juga akan memberikan orasi kebangsaan untuk kita semua tentunya. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada anggota 3 BPK RI sekaligus Ketua Yayasan dari Kutsiah Bahaudin Mudhari, Bapak Hasanul Kosasi. Selamat siang menjelang sore, Pak. Ya, selamat siang, selamat siang. Ya, posisi lagi di mana sih yang hari ini, Pak? Saya di kantor ini, di ruangan kerja. Ya, alhamdulillah bisa menyapa kami semua yang ada di Sumeneb ya, di tengah kesibukan. Dan selain bersama Pak Hasanul Kosasi, kita juga bersama dengan Direktur Utama LPP RRI, ada Pak M. Rohanuddin. Selamat siang menjelang sore, Pak Rohan. Selamat siang, salam dari Jakarta. Ya, kabar baik, Pak. Baik, saya ditemani oleh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia di studio besar RRI di Jakarta. Saya bangga Radio Unibah muncul dari Madura untuk Indonesia. Dan saya berjanji ingin membawa Unibah bersama-sama Radio Republik Indonesia untuk terbang di dunia. Siap. Nah, Pak, by the way ya, kita sedang pegang bukunya Pak Dirut nih yang baru saja launching. Sudah baca juga. Dan barangkali nih yang sedang mendengarkan Unibah FM ataupun yang sedang menonton kita gitu ya. Kalau misalnya mau membaca karya-karya Pak Dirut, bolehlah nanti bisik-bisik di belakang sama saya ya. Atau bisa langsung ke marketplace barangkali nih. Nah, baik. Nanti sebelum menyampaikan orasi tentunya dari Pak Dirut, barangkali ada opini nih yang ingin disampaikan tentang Unibah FM yang hari ini launching nih Pak Dirut. Ya, saya bangga dengan Universitas Bahaudin Mudhari Madura ini. Ini adalah sebuah titisan dari seorang guru besar dan kiai besar yang kemudian diberi nama oleh seorang ketua yayasan Universitas Bahaudin Mudhari. Beliau juga adalah anggota 3 BPK, Bapak Dr. Hasanul Kosasi, adalah Unibah. Ini menjadi kebanggaan bagi Madura. Untuk Indonesia, kita harus membawa Madura ini kepada hal-hal yang lebih mengindonesiakan Madura. Karena Madura
bukan hanya berada di pojok timur. Dari pojok timur itulah akan muncul cahaya-cahaya baru, orang-orang baru, orang-orang cerdas untuk Indonesia seperti Bapak Ahsanul Kossasi. Saya bangga dan mudah-mudahan ini menjadi baik, karena itu munculnya radio komunitas Uniba ini yang sudah mendapatkan izin dari Kominfo, dari Menteri Kominfo, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Satu perguruan tinggi yang bangkit baru kira-kira sekitar hampir 2 tahun ini, tetapi memiliki prestasi yang luar biasa, maka Radio Republik Indonesia memberikan dukungan bagi kemajuan dan kecerdasan masyarakat Madura, sehingga menjadi bangsa yang cerdas di negeri yang kita cintai ini. Saya akan nanti kirim beberapa buku karya saya yang berjudul Bicaralah Yang Baik-Baik, untuk dipasang di situ, diletakkan, dibaca oleh para mahasiswa Universitas Bahauddin Madura. Salam dari Jakarta. Salam balik tentunya, dan di studio Uniba FM ternyata sudah ada satu. Nah, dari Pak Dirut sudah disampaikan tadi opininya tentang Uniba FM. Sekarang mungkin dari Pak Ahsanul Kossasi yang tentunya juga merupakan direktur, direktur dari Ketua Yayasan dari Qudsiah Bahauddin Mudahari. Tentunya pasti ada harapan besar yang ditaruh kepada Uniba FM ini. Seperti apa sih Pak harapannya? Ya, memang tidak mudah mendirikan sebuah lembaga pendidikan di Madura, apalagi sekelas universitas. Banyak tantangan dan alhamdulillah kita bisa mewujudkannya untuk masyarakat Madura. Kita hanya ingin cita-cita Kiai Haji Bahauddin Mudahari ini terus berlanjut kepada generasi muda Madura. Nanti saya ingin menjelaskan kepada seluruh mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang sudah ada saat ini di Madura, di Uniba Madura, untuk lebih mengenal sosok Kiai Haji Bahauddin Mudahari. Waktunya setelah ini mungkin setelah ada beberapa agenda, atau mungkin saya bisa lanjut nanti, saya serahkan kepada pembawa acara. Tapi Uniba Madura, kita ini mendirikannya dengan serius. Kita mendirikan Uniba Madura ini dengan semangat untuk mengejar ketertinggalan yang ada di Madura. Dan ternyata banyak bibit-bibit bagus di Madura, di mana mahasiswa Uniba Madura telah diundang ke luar negeri, ada ke Thailand, ada ke London, dan mereka membawa misi ilmu yang baik, mempresentasikan karya-karyanya di sana, dan mendapat penghargaan yang cukup baik. Termasuk dalam lomba-lomba, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Uniba Madura, yang telah membawa Uniba Madura ini sejajar dengan sejumlah universitas lain yang jauh lebih lama di luar Madura. Dan tentunya harapan ini akan terus kita gelorakan, semangat ini akan terus kita gelorakan bersama-sama dari Madura untuk Indonesia. Saya kembali kepada saudari penyiar, Ellen. Silakan. Terima kasih Pak Ahsanul dan Paretan Uniba. Jadi kita sudah mendengarkan tadi pendapat dari dua orang yang sangat menginspirasi sekali untuk Madura, khususnya untuk Sumenep, karena dua orang ini berasal dari Sumenep. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka ya. Nah, Paretan Uniba, sebentar lagi kita akan menyimak orasi kebangsaan dari anggota 3 DPK RI sekaligus Ketua Yayasan Qudsiah Bahauddin Mudahari dan juga Direktur Utama LPP RRI. 107.5 Uniba FM, Perak, Taat Rumah. Oke, luar biasa. Boleh dong yang di sini kasih plus ya untuk Uniba FM. Wow, launching yang luar biasa, dan tentu ini juga menjadi penyemangat tidak hanya untuk para mahasiswa, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Madura. Baik, Bapak Ibu, kalau boleh nih saya mengutip tentang kutipan dari Bapak Ahsanul Kossasi, bahwa kegagalan terbesar di dunia adalah ketika kita berhenti belajar. Pendidikan mengubah jendela menjadi pintu. Uniba Madura hadir untuk membantu tujuan negara
yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, langsung saja kita ikuti orasi kebangsaan bersama anggota 3 BPKRI sekaligus Ketua Yayasan Qudsiyah Bahauddin Mudhari, Bapak Ahsanul Qosasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam silaturahim, salam semangat buat seluruh yang ada di dalam webinar ini. Wabil khusus kepada Direktur Utama Radio Republik Indonesia yang terus bersemangat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan saat ini membawa Radio Republik Indonesia menjadi semakin baik. Kita bangga kepada Bapak Rohanuddin yang telah banyak memberikan legasi kepada RRI, memperbaiki kinerja RRI, dan Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan apresiasi yang tinggi untuk Radio Republik Indonesia. Saya tidak akan menyampaikan tentang orasi ilmiah, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama kepada mahasiswa baru yang telah mendaftar di Uniba Madura. Pada Rektor atau Direktur Utama Uniba Madura, saya sampaikan salam sehat dari saya, salam silaturahim, dan Anda sudah menjalankan perannya dengan baik. Kepada saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini sebagai ada dua peran. Pertama adalah sebagai Ketua Yayasan yang membawahi Uniba Madura. Yang kedua adalah sebagai anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi kalau waktunya cukup nanti, saya ingin sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara semua. Tapi kalau waktunya tidak cukup, mungkin di lain waktu, dalam minggu depan, akan ada kuliah umum kembali pada para mahasiswa dan seluruh mahasiswa tentunya, tidak hanya yang baru, untuk menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya Universitas Bahauddin Mudhari di Madura. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa baru, seluruh yang hadir di dalam seluruh webinar ini, kita sering melihat dan kita sering merasakan, dan bahkan dalam hati kita bertanya, perasaan kita apabila disebut Madura, banyak orang yang masih memiliki pretensi negatif. Apa yang ada di pikiran kalian apabila mendengar kata Madura? Banyak orang masih menyimpulkan bahwa Madura itu kasar, Madura itu keras, Madura itu bodoh, Madura itu tertinggal, Madura itu kampungan. Ini adalah stigma negatif yang terlanjur diberikan oleh khalayak kepada masyarakat Madura. Kita tidak boleh hanya menerima hal itu. Banyak hal-hal positif yang ada di Madura. Banyak karya-karya besar dari orang-orang Madura. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat Madura untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa, dan juga untuk kepentingan negara. Kita harus terus mengkampanyekan tentang hal-hal positif tentang Madura. Akibat dari ketertinggalan di bidang ekonomi dan sosial, kita sering terjadi ketimpangan pendidikan antara Madura dan luar Madura. Kalau soal pendidikan agama, masyarakat Madura sudah paling unggul. 98% anak Madura mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Tapi bagaimana dengan kondisi sosial ekonomi yang juga harus diimbangi dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan? Ini yang harus terus ditingkatkan di Madura. Peran Uniba Madura harus masuk untuk kepentingan itu semua. Saudara-saudara sekalian,
Coba kita lihat gambar ini. Inilah Kiai Haji Bahauddin Mutahari. Inilah orang yang sangat menginspirasi saya dalam menjaga cita-cita dan ajaran-ajarannya. Beliau dilahirkan di Sumeneb, Madura pada tanggal 23 April tahun 1920. Inilah yang menjadi nama Universitas Kiai Haji Bahauddin Mutahari. Saudara-saudara, terutama mahasiswa Uniba Madura harus mengetahui betul apa saja kiprah dan apa saja ajaran yang selama ini diilhami oleh Kiai Haji Bahauddin Mutahari. Beliau adalah seorang kristolog ulung, hafal dan memahami semua Alkitab, baik Markus, Matius, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil. Beliau hafal semua ayat demi ayat. Debatnya dengan Antonius Muslim Widuri. Sebelumnya adalah Antonius Widuri, setelah masuk Islam menjadi Antonius Muslim Widuri. Dicetak dalam 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Sampai saat ini bukunya terus-menerus menjadi bestseller. Dibeli di sejumlah toko buku, baik di Jakarta maupun di beberapa daerah lainnya. Kami sebagai pewarisnya terus mensuplai buku-buku itu untuk kepentingan pemahaman dan pengetahuan agama Islam. Bahkan buku itu diterbitkan ulang oleh Cambridge University Press di Inggris sebagai cerminan waktu dialog dengan Antonius Widuri. Akhirnya Antonius itu berikrar membaca kalimat syahadat, menjadi muslim yang taat, dan saat ini memiliki pondok pengajian di Aceh dan di beberapa tempat. Putra-putrinya Antonius Muslim Widuri. Hingga saat ini keberadaan buku juga diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Ini luar biasa, dan bisa waktu saya ke Belanda pun di sebuah toko buku ada buku Over the Godhead Van Jesus ini. Pada tahun 1947 beliau dipercaya sebagai komandan resimen Hizbullah. Pada tahun 1949 beliau pun diangkat sebagai komandan Sudanko dan merupakan ketua Muslim Tionghoa. Inilah luar biasa. Persaudaraan teman-teman Tionghoa mengangkat beliau sebagai ketua. Ini adalah bagian dari ajaran silaturahim tanpa memandang agama, tapi lebih memandang kepada kemanusiaan. Beliau juga sebagai guru bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman, bahkan bahasa Prancis. Beliau juga ketua umum GUPI Jawa Timur, bahkan ketua umum MUI Jawa Timur. Hal-hal yang menjadi ajaran beliau adalah tentang tera ta'adema dan bersilaturahim. Banyak teman-teman saya di Jakarta mencari buku-buku beliau. Kemudian didaftarkanlah oleh saya di Bukalapak. Kalau kalian buka, para mahasiswa-mahasiswa baru Uniba Madura, kalau kalian membuka Bukalapak dan mencari buku-buku Kiai Haji Bahauddin Mutahari, di situ lengkap sudah. Dan dijual bebas, siapapun bisa membeli. Kalau sampai masuk ke kadar online ini berarti peminatnya cukup banyak. Inilah bagian karya terbesar dari beliau yang diwariskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Madura. Nanti ajaran-ajaran ini harus terus dipegang oleh Universitas Bahauddin Mutahari Madura. Atas hal tersebut, maka beliau dijuluki sebagai Tera Ta'adema yang menjadi tagline dari Universitas Bahauddin Mutahari. Bercahaya tanpa lampu, benderang tanpa pelita. Itulah Tera Ta'adema. Uniba Madura harus mengilhami tentang hal ini.
Ajaran-ajaran silaturahim tentang beliau yang diajarkan oleh beliau harus kita maknai sebagai 3 hal yang sering saya sampaikan dimanapun saya menyampaikan ini di Madura. Tentang kebersamaan, tentang kepedulian, dan juga tentang kedisiplinan. Kebersamaan itu mengedepankan tentang keseragaman tanpa ada perbedaan. Maka akan tercipta suatu kehidupan yang serasi, seimbang, dan bahkan harmonis. Saya sering melakukannya dan terus berusaha untuk melakukannya, menerapkan kebersamaan ini. Tentang kepedulian, kita harus menghormati, mengedepankan toleransi, saling dukung, sikap proaktif terhadap kondisi yang ada di sekitar kita, dan keberpihakan kita untuk terlibat dalam satu persoalan yang ada di sekitar kita. Itulah kepedulian. Kita harus terus menerapkan kepedulian ini dimanapun kita berada. Di kampus, di rumah, di tempat pengajian, di kantor. Kebersamaan, kepedulian, dan kedisiplinan menjadi ajaran silaturahim dari Kiai Haji Bahauddin Mudhari. Kedisiplinan itu adalah bentuk dari serangkaian sikap yang menunjukkan nilai ketaatan, patuh terhadap aturan, dan juga tertib terhadap apa-apa yang sudah diajarkan. Dan ini mengandung etika, norma, kaidah-kaidah yang sudah ada. Disiplin itu adalah disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan, dan disiplin terhadap sesuatu yang sudah kita putuskan bersama. Jangan pernah membedakan siapapun, karena itu adalah bagian dari makhluk alam dan makhluk Tuhan. Jangan pernah membedakan dengan siapapun terhadap status sosialnya. Silaturahim adalah ajaran Kiai Haji Bahauddin Mudhari. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, kita bisa bayangkan apabila satu saja tidak disiplin, apabila satu saja tidak seirama, apabila satu saja tidak peduli, maka akan merusak tatanan kehidupan, akan merusak permainan. Dan jika dikonotasikan dalam kehidupan kita, maka dia akan merusak sumber kehidupan, merusak sumber rezeki, dan bahkan merusak tatanan yang sudah kita bangun bersama. Kalau kita lihat dalam gambar ini, inilah cermin kebersamaan, cermin kepedulian, cermin kedisiplinan. Seluruhnya sudah diatur, seluruhnya sudah ditata, seluruhnya sudah saling seirama, dan jangan pernah menyacati tentang silaturahim. Inilah cermin dari sikap bagaimana kita menghargai kehidupan, menghargai orang lain. Jangan pernah menganggap enteng terhadap untuk tidak bersilaturahim. Silaturahim bukan hanya tatap muka, namun juga kepedulian, walaupun dibatasi dengan jarak. Karena dia akan membuka keran-keran kehidupan dan rezeki yang insya Allah kita nikmati di kemudian hari. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh komunitas Uniba Madura, seluruh sivitas akademika harus mengilhami nilai-nilai luhur dan ajaran silaturahim dan terak ta'atema guna menghadapi persaingan di masa depan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Presiden mahasiswa, bahwa kalian semua adalah masa depan dari pemimpin bangsa. Kalian adalah masa depan dari seluruh kepentingan manusia. Kalian adalah bagian dari seseorang yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Mulailah dengan satu yang bagus, mulailah dengan sesuatu yang sempurna. Pelan-pelan kalian perbaiki. Dan sekalian tidak perlu membandingkan kalian dengan orang lain. Kerjakan apa yang kalian punya. Kerjakan dari mulai yang paling kecil. Teruslah bersama-sama. Berpikir positif. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap sesama mahasiswa, sesama manusia.
berprasangkalah positif, karena di situ aura positif menimbulkan keberuntungan. Kepada seluruh mahasiswa Universitas Bahaudin Madura, coba kalian lihat, inilah hal yang paling penting diajarkan oleh pendahulu kita. Kar, colpe. Jangan semua kalian ambil. Pilih yang terbaik. Jalankan. Pilih yang bagus. Lakukan dengan istiqomah. Dalam hidup kalian kelak, jalankan dan cari prioritas. Cermati, ambil, lakukan. Kalian harus baik terhadap semua orang, tapi tetaplah harus pilih-pilih teman. Yang jangan memilih teman yang akan menjerumuskan kalian. Bagi orang Madura, kar corpe mengisyaratkan kepada kita, tidak seluruhnya ketamakan kita ambil dengan cara tamak. Kita cari yang terbaik, kita karkal yang bagus diambil. Ayam jago pun mengerti tentang hal itu. Kita minta kepada seluruh mahasiswa Uniba Madura agar hal ini menjadi cerminan dan pegangan menghadapi masa depan kalian. Saya juga pernah punya mimpi. Saya bermimpi. Dulu kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini pernah saya impikan di tahun 2010. Bagaimana semangat kerja untung tabung. Mungkin para orang-orang yang sudah bersama-sama saya sejak 2006, 2007 sampai saat ini. Gerakan istilah ku tabung itu sudah saya teriakkan sejak 2007. Kerja untung tabung agar kita bisa sustain. Inilah bagian dari sekolah universitas yang harus ada di Madura. Ini slide terbuat di tahun 2007, makanya tidak sempurna gambarnya. Kemudian pendidikan perusahaan pernah menjadi bagian dari cita-cita saya pada saat itu untuk memajukan masyarakat Madura. Karena masyarakat Madura tidak bisa hanya terus meminta-minta kepada pusat. Tidak harus meminta belas kasihan orang lain. Karena kita dididik untuk survive. Banyak orang-orang Madura akhirnya pergi dari Madura. Karena di Madura sudah putus asa. Tidak memiliki sumber penghidupan lain. Dia ambil keputusan untuk pergi memperbaiki nasibnya di luar Madura. Jangan sampai orang-orang yang hanya tinggal di Madura saat ini adalah orang-orang yang kalah. Orang-orang yang tinggal di Madura saat ini harus orang-orang yang kita terus berdayakan, kita buka pikirannya agar dia tidak terus memikirkan stigma negatif yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ajaran-ajaran seperti ini, bagaimana spirit untuk melakukan kesempatan berusaha, spirit untuk menjaga pertumbuhan dan dengan silaturahmi. Ini juga sudah mulai diajarkan melalui ku tabung, kerja untung tabung. Waktu itu input mendirikan lembaga pendidikan di Madura, pemikiran saya masih sulit sekali. Karena keterbatasan banyak hal pada saat itu. Yang kedua, apalagi mendirikan sebuah perusahaan di Madura. Dengan keterbatasan banyak yang kita miliki pada saat itu, rasanya hanya mimpi. Termasuk juga mendirikan sebuah komunitas, menjaga silaturahim. Itu pun juga sulit pada saat itu. Tapi semangat kita terus berkobar, mimpi kita taruh di otak kecil kita, terapkan pelan-pelan. Di tahun 2018, 2016, 2017 sudah mulai kelihatan. Saat ini sudah berdiri Uniba Madura yang berupa empowerment creation untuk mengejar ketertinggalan. Saat ini pun berdiri Madura United untuk growth and unity, menjaga pertumbuhan dan juga persatuan, menuju dari masyarakat miskin menuju menjadi masyarakat madani. Saat ini pun berdiri Pocur untuk income generation dengan cita-cita mengurangi pengangguran. Persis sama seperti yang pernah saya cita-citakan 2007 sampai 2010 pada saat itu. Butuh waktu 10 tahun untuk merintis ini semua. Mengejar ketertinggalan, mengurangi pengangguran, menjaga silaturahim,
dengan menjaga pertumbuhan terus kita lakukan. Di situ ada capacity building, ada institutional building, ada character building, dan ada unity building. Terapkan belajar, bekerja, dan bersilaturahim. Ingat, belajar, bekerja, kemudian bersilaturahim. Bersilaturahim ini adalah untuk mempertahankan growth. Karena jelas di hadis Nabi, semakin banyak bersilaturahmi, kita dipanjangkan umur dan rezeki kita semakin banyak. Silaturahim adalah pekerjaan yang dibenci oleh setan. Karena silaturahim dibenci oleh setan, perbanyaklah kita bersilaturahim. Tidak harus bertatap muka. Bersilaturahim dari 3 hal tentang kebersamaan, kedisiplinan, dan kepedulian tadi. Itu adalah bagian dari silaturahim. Jangan memaknai silaturahim dengan yang sempit, harus berkunjung, bertemu, berjumpa. Tidak. Silaturahim adalah saling peduli, walaupun dibatasi oleh jarak. Ini sudah terjadi saat ini. Mari kita jaga bersama-sama. Untuk mengejar ketertinggalan, kita siapkan yang bernama Universitas Bahaudin Mudahari. Untuk income generation, mengurangi pengangguran, melakukan empowerment, ada pocur yang sudah mulai sayat ini, terus kita kembangkan. Dan menjaga silaturahim dengan sejumlah komunitas, dengan pihak luar, memperbaiki hubungan, menjelaskan bahwa Madura tidak sejahat yang mereka bayangkan, bahwa Madura tidak mengerikan seperti yang mereka alami, yang mereka pikirkan saat ini. Madura United menjadi tonggak utama untuk menjalankan kampanye ini kepada seluruh provinsi di Indonesia. Madura United datang dengan komunitas supporter yang sopan, yang baik, tanpa mencaci, tanpa memaki, tanpa keributan. Karena saya sampaikan kepada seluruh komunitas supporter, sekali kalian ribut, bikin keributan, bahkan ada yang, apabila sampai ada yang terbunuh, tidak perlu ada Madura United di Madura. Itu adalah bagian dari pesan untuk menjaga growth, menjaga pertumbuhan, menjaga silaturahim dari Madura untuk Indonesia. Belajar, bekerja, dan bersilaturahim. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan selamat bersilaturahim dengan senior, dengan dosen, dan seluruh karyawan Uniba Madura. Semoga kalian menjadi bagian penting dari pemimpin bangsa ini kelak. Semoga kalian menjadi bagian penting dari kemajuan Madura, kemajuan Jawa Timur, dan kemajuan Indonesia. Selamat bergabung, silakan berkreasi, silakan berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya orasi kebangsaan juga akan dilanjutkan dengan Direktur LPP RRI, Bapak M. Rohanuddin. Kalau boleh, sedikit saya mengutip dari Sehimpun Puisi M. Rohanuddin. Dalam Bicaralah Yang Baik-Baik, salah satunya ada, jangan ada rasa lain selain aroma Indonesia. Nah, salah satu baitnya, kalau boleh saya baca, demokrasi Indonesia, aromanya harus lebih mulia dari negeri seberang. Lalu kita orkestrakan denyutnya seperti konser di abad milenial. Di rumah besar kita, Indonesia, maka jangan ada rasa lain selain aroma Indonesia. Kita ikuti orasi kebangsaan bersama M. Rohanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Dr. Ahsanul Kossasi, yang baru saja memberikan orasi tentang kecerdasan dalam dunia pendidikan, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana mempersatukan kehidupan berbangsa ini, dan kecerdasan itu diharapkan menjadi bagian penting dari kecerdasan orang Madura yang mampu membangun Indonesia. Dari wilayah timur, Madura di pojok sana, banyak orang-orang Madura yang bisa terbang melayang ke angkasa dan bersama-sama Garuda
terbang dan membawa sayap dan membawa Indonesia lebih baik dan membanggakan. Salah satunya adalah Bapak Dr. Ahsanul Kossasi. Saya bangga orang Madura tampil sebagai orang penting di Indonesia ini. Pak Rektor, kemudian para direktur, kepala RRI Sumeneb, saya juga disertai dengan teman-teman RRI begitu banyak, ada sekitar 100 orang yang hadir di ruangan auditorium Yusuf Pronodipuro Radio Republik Indonesia. Saya hadirkan untuk menyaksikan sebuah perubahan yang terjadi di wilayah timur Pulau Madura. Bahwa di sanalah sebenarnya tempat saya lahir, dan kemudian di sanalah pula muncul sebuah radio yang diberi nama Radio Uniba. Ini menjadi sangat penting. Mungkin orang banyak mengatakan di zaman sekarang, radio itu tidak banyak pendengarnya. Tapi supaya saudara-saudara tahu semua, para mahasiswa Uniba, Radio Republik Indonesia itu memiliki sekitar 105 stasiun dan 223 stasiun relay di seluruh Indonesia. 37 diantaranya itu ada di perbatasan sebagai demarkasi budaya bagi Indonesia. Sehingga dimanapun bangsa-bangsa di luar Indonesia akan masuk ke Indonesia, di sanalah ada Radio Republik Indonesia. Dan Radio Uniba adalah bagian daripada Radio Republik Indonesia yang secara bersama kami bangun bersama Pak Ahsanul Kossasi untuk hadir bukan hanya di Madura. Pada saatnya nanti Uniba akan terbang melayang di seluruh dunia karena kami punya rencana untuk bangkit dalam sebuah streaming yang bisa diakses oleh masyarakat dunia. Dalam waktu dekat, saudara-saudara kita yang ada di Madura pasti juga akan mengembangkan budaya-budaya lokal Madura untuk diketahui oleh masyarakat dunia bahwa Madura adalah sebuah bagian terpenting di Indonesia yang mampu membesarkan bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Dr. Ahsanul Kossasi yang kami banggakan, radio pada saat sekarang bukan hanya merupakan radio terestrial seperti yang banyak dimiliki oleh masyarakat di pedesaan. Dan RRI memiliki dua tipe pendengar. Yang pertama adalah pendengar terestrial yang kita kenal dengan radio transistor itu di desa-desa. Hampir 70% pendengar RRI itu berada di wilayah pedesaan. Tapi apa yang terjadi pada zaman teknologi yang sangat modern ini, digitalisasi radio terus berkembang di dunia. Dan Radio Republik Indonesia ikut di dalamnya. Bahkan dalam konteks digitalisasi RRI dengan aplikasi RRI Playgo, sebuah aplikasi yang boleh diakses oleh dimanapun lewat smartphone Anda semua. Pada tahun 2016 dan 2017 berhasil menggondol sebagai juara pertama dalam aplikasi Asia Broadcasting Union se-Asia Pasifik. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah improvement yang bisa dilakukan di mana saja. Kalau sebelum zaman digitalisasi, mungkin kita hanya tahu radio-radio yang berkembang di dunia yang begitu besar. Tetapi ketika digitalisasi berkembang, terjadi perubahan digitalisasi yang sangat signifikan di Amerika, di Swedia, di Indonesia pun juga bisa bergerak sedemikian rupa dan dapat melakukannya sedemikian rupa. Karena Indonesia memiliki orang-orang yang mampu bekerja di dalam industri teknologi modern yang dikatakan digitalisasi. Kalau apa yang terjadi di Cina kita kenal dengan drone, di Indonesia juga sedang bergerak untuk melakukan itu sendiri. Jadi, apa yang akan dilakukan di dalam Radio Uniba ini bukan merupakan sesuatu yang pada saatnya nanti kita akan dapat melayangkan program-program yang mampu membawa Madura ke arah yang lebih baik, mampu membawa keharuman Madura melayang-layang di udara dan membawa bersama-sama Garuda
terbang di atas Nusantara dan menyebarkan kebaikan untuk Indonesia. Saya ingin mengatakan seperti itu dan saya yakin itu. Karena itu, di abad digitalisasi ini, teman-teman sekalian, para mahasiswa, itu menjadi penting kita belajar. Bukan seperti ilmu analog. Kalau di dalam ilmu analog kita harus belajar dari depan. Siapa yang tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmu analog, dialah yang tidak akan mampu melakukannya. Di dalam abad digitalisasi ini, siapapun orang yang hadir, sepanjang dia menekuni abad digitalisasi dengan segala sesuatu teknologinya, kita pun punya hak untuk melakukan pengembangan-pengembangan digitalisasi dengan segala improvementnya. Radio juga seperti itu. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan di forum ini, Indonesia itu begitu indah, dipisah-pisahkan oleh lautan, tapi juga dipersatukan oleh lautan. Maka keindahan Indonesia yang sangat elok, di mana bumi Indonesia adalah sajadah kita bersama, kita berhak untuk mengembangkan ilmu teknologi digital ini. Dan siapapun yang bergerak di bidang itu, pastilah akan mampu. Seperti kita tahu, sekarang ini yang sangat sederhana saja, komunikasi kita lewat Zoom ini, itu dilakukan karena perkembangan teknologi. Orang-orang Sumeneb mampu menjalankan teknologi itu, dimanapun itu bisa melakukan, karena teknologi digital itu sangat menyederhanakan dan sangat disederhanakan. Siapapun yang mau belajar, dialah yang punya hak untuk bisa mengembangkannya. Karena itu, adik-adik sekalian, para mahasiswa, bergeraklah Anda untuk maju, bergeraklah Anda untuk belajar di abad digitalisasi ini. Karena apa yang kita peroleh, yang terjadi di dunia, kita juga akan mendapatkannya. Saya akan memberikan contoh. Di dunia sekarang sudah kira-kira sepanjang 15 tahun ini, ada yang dikatakan Google yang setiap saat kita melakukan pelacakan, kita mencari hal-hal yang kita inginkan, teknologi lama pun bisa kita peroleh di situ, ilmu apapun kita dapat di situ. Radio Republik Indonesia sekarang sedang mengembangkan teknologi yang dikatakan dengan artificial intelligence. Artificial intelligence ini dibangun oleh RRI sepanjang 1 tahun lebih. Sebuah teknologi yang sangat bergengsi di dunia yang berkembang sekitar 2 tahun di dunia ini. Di Amerika berkembang dengan artificial intelligence, di Jerman berkembang artificial intelligence, Radio Republik Indonesia di Indonesia jika bisa melakukan sistem artificial intelligence yang dibangun oleh para teknolog dan IT dari Indonesia. Nah, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah sebuah kecerdasan buatan. Setahun yang lalu, saya ke Jerman. Di Jerman itu ditampilkan seorang penyiar, di mana penyiar itu berasal dari robot yang digerakkan oleh sistem artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Itu adalah sebuah big data, data besar yang dimasukkan dalam sistem digitalisasi digital yang kemudian dilakukan secara cerdas oleh teknologi itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya akan mengatakan, saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, maka jika jika nama M. Rohanuddin, jika Direktur Utama, kata Direktur Utama tidak dimasukkan secara manual dalam konteks digitalisasi big data ini, maka dia tidak akan bisa dipanggil. Inilah Radio Republik Indonesia. Inilah Radio Uniba FM di Sumeneb, Madura. Dia tidak akan pernah muncul kalau semua data itu tidak masuk. Karena itu sebenarnya sebagai basic daripada artificial intelligence itu adalah bagaimana kita dapat memasukkan data secara digital. Semua data apapun dimasukkan dalam konteks digital. Tetapi yang dikatakan dengan kecerdasan digital itu, karena sistem digitalisasi itu memiliki sistem yang sangat kuat dalam organisasi digital, maka apa-apa yang disampaikan, contoh misalnya, saya membuka Jakarta. Ketika saya membuka Jakarta, bukan hanya Jakarta saja yang muncul di dalam big data itu,
Tetapi yang muncul akan muncul Jerman, akan muncul Arab Saudi, akan muncul misalnya Jepang dan sebagainya. Kenapa? Karena sistem yang ada di dalam artificial itu memiliki substansi yang sangat kuat. Sehingga kalau kita buka Jakarta, bukan hanya kotanya, maka dia akan muncul kota yang Jepang, kota yang Amerika, kota yang Jerman dan sebagainya. Itu sebenarnya data-data yang kemudian dimunculkan dalam big data, dalam teknologi digital ini. Saya ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa siapapun tadi yang saya katakan yang mau belajar tentang digitalisasi, dialah yang akan mampu melakukannya. Maka kecerdasan buatan yang dilakukan oleh para IT, para teknolog di dunia itu tidak lebih hanya bagaimana kita memasukkan data-data secara besar. Saya telah lapor kepada Bapak Hasanul Kossasi ketika beliau datang di Radio Republik Indonesia ketika memberikan penghargaan kepada RRI karena RRI mendapatkan WTP seri yang kedua, bahwa RRI telah membangun sebuah sistem teknologi baru yang dikatakan big data itu sendiri. Dan kemudian akan kami launching sekitar 4 bulan yang akan datang. Begitu lamanya membangun sistem di dalam digitalisasi itu, dan yang paling lama adalah bagaimana memasukkan data secara manual yang membutuhkan sebuah teknologi grafis yang juga itu merupakan ilmu sendiri secara digital. Sehingga digitalisasi itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh satu sistem, tapi berbagai kelompok, berbagai sistem yang kemudian didesain menjadi satu bagian besar, dan disitulah muncul yang namanya arus big data yang bisa diambil secara lincah oleh kita semua. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita, bahwa mungkin 5 tahun yang lalu kita tidak mengenal apa kata big data. 10 tahun yang lalu kita tidak mengenal yang namanya aplikasi. Sekarang semua yang ada di Indonesia banyak bermunculan aplikasi-aplikasi baru yang ada di Indonesia. Itu artinya kecerdasan anak bangsa di Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dunia. Oleh karena itu, Anda pun di mana, walaupun Anda berada di pojok timur Pulau Madura, Anda memiliki hak untuk belajar bersama, untuk mengetahui bersama tentang pertumbuhan teknologi yang berkembang di dunia ini, dan sepanjang Anda mau secara tekun belajar tentang itu, Anda akan menjadi bagian dari teknologi itu sendiri. Itu hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang lain, saya orang Madura, saya lahir di Kertasada, Sumeneb, Madura. Saya putra dari seorang waker. Waker itu adalah seorang satpam PN Garam. Tapi saya punya upaya untuk melakukan yang terbaik untuk diri saya. Karena yang mampu menolong diri adalah diri saya, bukan orang lain. Itu juga pernah pada satu ketika saya datang kepada Bapak Kiai Haji Bahauddin Mudhari di kediaman beliau di Kepanjen, Sumeneb. Saya datang, saya sungkem kepada beliau, dan beliau mengatakan, yang dapat menentukan kehidupan kita dan masa depan kita bukan orang lain, tapi yang dapat menentukan adalah diri kita dan kecerdasan kita sendiri. Maka ilmu ini menjadi penting bagi saya. Saya bekerja di RRI hampir lebih dari setengah abad. Belajar dari bawah, dari seorang reporter, pembaca berita bahasa Madura, sampai sekarang kemudian saya berada di puncak menjadi Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Saya ingin mengatakan, sesuatu yang luar biasa tidak bisa ditempuh dengan cara-cara biasa. Maka perjuangan itu harus dilakukan sedemikian rupa. Perjuangan itu harus diperjuangkan oleh kita semua. Tanpa kita melakukan perjuangan, maka tidak akan mungkin kita bisa. Kita bisa karena terbiasa. Kita bisa karena kita ingin belajar untuk maju. Kita bisa karena ingin menumbuhkan sesuatu yang baru. Ada beberapa pengandaian. Apakah Anda tahu apa perbedaan sabun Gift dan sabun sabun Lep?
Dua sabun ini itu sama-sama diproduksi oleh pabriknya, ya, untuk hanya sabun untuk membersihkan seluruh apa yang kita butuhkan atau memberikan tubuh kita. Tapi dua sabun ini memiliki diferensiasi karena dua sabun ini memiliki tagline. Sabun Gift mengatakan sabun kecantikan, sedangkan sabun Lifebuoy menyatakan sabun kesehatan. Ya, maka dua sabun ini sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat. Sabun kecantikan, sabun Gift digunakan oleh para wanita yang cantik untuk lebih dia cantik, lebih harum. Tapi sabun yang satunya adalah sabun kesehatan, Lifebuoy, sabun kesehatan untuk anak-anak. Maka dua sabun ini yang diproduksi sebenarnya dalam konteks yang sama dengan positioning yang berbeda, maka dua sabun ini memiliki pasar sendiri-sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ini soal segmentasi. Saya kembali kepada radio. Bagaimana radio itu bisa didengar oleh masyarakat? Bagaimana radio itu memiliki pendengar masing-masing? Ada di RRI Programa 1 Radio Republik Indonesia. Ada lagi Programa 2. Ada lagi Programa 3. Ada lagi Programa 4. Programa 1 itu diperuntukkan untuk pendengar-pendengar yang sudah posisinya sangat mapan, yang usianya 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. Itu segmennya sangat jelas. Kemudian Programa 2 itu adalah spesial untuk anak muda, lifestyle. Maka pendengar-pendengar dari Programa 2 Radio Republik Indonesia rata-rata anak-anak yang berusia antara 12 sampai 20 tahun. Begitu juga programa-programa lain, Programa 4 dan Programa 3 yang diperuntukkan untuk special news. Sehingga orang-orang yang suka berita, yang suka informasi, dia tidak akan memilih Programa 1, tidak akan memilih Programa 2. Dia akan memilih namanya Programa 3 Radio Republik Indonesia, yang selalu memberikan pikiran-pikiran berita yang cerdas untuk bangsa ini. Maka Universitas Bahauddin Madura ini yang memiliki radio FM Uniba ini sebenarnya juga harus memiliki segmentasi yang jelas kepada siapa segmen itu diberikan. Siapakah pendengar yang dituju? Maka ketika tahu bahwa segmentasi daripada radio itu yang sedang dituju, maka seorang programmer nanti akan membangun program itu sedemikian rupa sehingga baik lagu-lagu yang diputar ataupun informasi yang akan disampaikan akan berada pada segmen itu. Maka tadinya teman-teman RRI Sumeneb bekerja sama dengan adik-adik di Uniba. Yang pertama yang dibangun adalah bagaimana memunculkan, memilih lagu-lagu yang baik, yang dikarakter, dirotasi sedemikian rupa sehingga lagu yang diputar, setiap lagu yang diputar, dia memiliki makna dan berkarakter pada segmen yang dituju. Termasuk jadi penyiar tadi. Kalau penyiar yang tadi itu tidak cocok untuk orang-orang yang untuk Programa 1 RRI misalnya. Tapi penyiar Mbak ini cocok untuk anak-anak muda. Jadi pemilihan penyiar itu juga sangat ditentukan oleh segmentasi yang ada. Ini menjadi kewajiban bagi seluruh broadcaster yang ada di Uniba Madura. Saya bangga munculnya radio FM ini, dan bukan tidak mungkin nanti para pemilik Universitas Bahauddin ini ingin juga memiliki pendengar yang banyak termasuk di pulau-pulau. Itu nanti mungkin bisa dipasang pemancar medium wave, di mana medium wave itu walaupun dengan power yang kecil mampu sampai meraih ke pulau-pulau. Itu untuk terestrial. Tapi untuk selanjutnya, maka Uniba harus bekerja dalam sistem digitalisasi radio, di mana digitalisasi radio itu nanti akan masuk ke semua radio-radio grup yang ada di Indonesia. Saya sebagai Direktur Utama Radio Republik Indonesia berusaha untuk memasukkan Uniba dalam konteks unity dalam radio-radio yang ada di Indonesia. Saya ingin ini bisa berjalan secara baik, sehingga pusat-pusat pendidikan yang ada di daerah, termasuk di perguruan tinggi Uniba ini, mampu memberikan pencerdasan bukan hanya untuk para mahasiswanya, tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan.
Tapi yang terakhir, Pak Hasanul Kosasi izinkan saya membaca puisi. Puisi ini adalah sejarah radio, karena ini kebetulan sebuah peresmian radio, supaya adik-adik kita tahu sebenarnya bagaimana peran radio sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Izinkan saya akan bacakan puisi. 17 Agustus 1945, Bung Karno di Pegangsaan Timur Jakarta menyatakan keperkasaan Garuda, menyatakan keberanian dan kohesi rakyat. Pengumuman penting itu disiarkan berulang-ulang Radio Republik Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Kembali 10 November 1945, Radio Republik Indonesia menyuarakan pekik Bung Tomo. Resolusi jihad pimpinan Kiai Hasyim Asy'ari menyuruhkan ultimatum Muslim yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib angkat senjata, wajib angkat senjata. Bertubi-tubi burung Garuda terbang rendah menyebar selebaran jihad. Menyebar selebaran jihad, rakyat Surabaya murka. Ayat-ayat jihad mulai menyengat, menyalakan api panas, menyalakan api panas. Langit berkabut, pertempuran semakin sengit. Jari jemari rakyat Surabaya sibuk menarik pelatuk senjata rampasan. Pasukan Inggris terbang rendah, membombardir pertempuran darat. Surabaya banjir darah, Surabaya banjir darah. Darah sekutu pun ikut mengalir. Surabaya bagai neraka, Surabaya bagai neraka. Rakyat gugur terguling-guling, terluka, mati sahid. Teriakan kadang datang dan pergi. Hitungan tasbih para kiai terus memberi arah kemerdekaan. Oh, Jenderal Malabi terbunuh, terbakar hidup-hidup. Indonesia merah putih. Bung Tomo terus menyalakan mesin pemberontakan, membombardir dan memabukkan musuh-musuh. 1 Oktober 1965, jenderal-jenderal terbunuh. Ade Irma Suryani Nasution ikut terseret peluru, mati. Pancasila berkabung dan berkabut gelap. Garuda gelisah, hatinya gemetar, menyaksikan siasat, penyiksaan dan pengkhianatan. Merdeka Barat 45 Jakarta dikuasai pasukan Untung. Radio Republik Indonesia jadi rebutan. Tanpa perlawanan berpeluh, pasukan Sarwa ini pimpinan Soeharto menguasai siaran Radio Republik Indonesia. Garuda bangkit dan Indonesia kembali. Agresi Belanda tahun 1948, Belanda menyatakan Indonesia bubar. Indonesia telah bubar. Rakyat benar meriah Aceh melawan. Radio Rimba Raya dari hutan belantara bangkit. Indonesia ada, kami hidup. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Berulang-ulang dipancar luaskan ke seantero dunia. Sampai akhirnya sidang meja bundar Den Haag mengakui kedaulatan Indonesia. Radio Republik Indonesia hadir di Bener Meriah Aceh sebagai pengakuan perjuangan rakyat Kopi Gayo. Secangkir diaduk-aduk, aromanya memainkan piano dalam keindonesiaan yang abadi. Selamat untuk Uniba, Anda adalah radio
Anda bangkit bersama, menyuarakan kebaikan para mahasiswa, menyuarakan Madura untuk Indonesia, dan saya akan bersama Anda, bersama Pak Hasanul Kossasi. Salam dari Jakarta. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti dua orasi kebangsaan dari anggota 3 BPKRI sekaligus Ketua Yayasan Qudsiah Bahauddin Mudhari dan juga Direktur Utama LPP RRI. Selanjutnya, demi acara ini bermanfaat akan disampaikan doa yang dipimpin oleh Bapak Arifin. Kepada yang terhormat Bapak Alvin Arifin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menengadahkan tangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar hajat kita selama kita berada di Uniba dapat terpenuhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, kedua orang tua kami, bapak ibu kami, keluarga kami, dan para pendahulu kami, dan selamatkanlah mereka dari api neraka. Ya Tuhan kami, lancarkanlah hajat kami dalam menempuh pendidikan di kampus Uniba Madura ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, dan acara ini juga diikuti oleh seluruh sivitas akademika di Uniba Madura secara via Zoom. Terima kasih atas kehadiran dan juga menjadi harapan bersama telah kita amini tadi, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri jumpa kita, boleh saya juga sedikit membacakan puisi. Kalau tadi Pak Dirut membacakan puisi, saya juga kutip puisinya, puisiku. Helai-helai rambutmu melayang-layang di atas laguku. Lagu rindu lebih teduh dari nyanyian teduhmu. Lagu ini kupersembahkan padamu. Bait-bait liriknya separuh jingga, separuh jiwaku dan separuh jiwamu. Ada ruhmu yang menyertai puisi-puisiku. Wassalam. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan cita-cita putra putri harapan bangsa, melahirkan para sarjana masa mendatang. Pendidikan pengetahuan menjadikan para sarjana, laksanakan kemampuan masa depannya. Universitas Bahauddin Mudhari Uniba Madura. Universitas Bahauddin Mudhari Uniba Madura. Mari kita bersama-sama belajar, mari belajar, mari buktikan pada semua meraih bintang.
Bahaudin Mudari Uniba Madura, Universitas Bahaudin Mudari.